Bentar. Oke, Bapak Ibu, sesuai dengan tema saya belum share ya. Saya hari ini akan bicara mengenai seperti tema yang saya sampaikan dalam bentuk brosur kemarin ya. Smart Idea for Backup Income. Ya, karena kita tahu ya, pada saat ini semua orang pasti yang namanya income nggak cukup cuma satu maunya ya. Kalau bisa kita punya banyak keran ya, sehingga kita bisa memberikan yang terbaik. Cuman kalau pada saat kondisi saat ini, kita tahu ya bahwa eh, orang-orang pada saat ini penting untuk memiliki backup. Nah, saya langsung aja pada diri saya sendiri supaya kenal. Tadi sudah jelaskan bahwa saya adalah salah satu BP founder. Saya memiliki sertifikat di perpajakan maupun di inheritance yang sangat berguna dengan pemahaman ini untuk saya bisa share ke Bapak Ibu pada pagi hari ini. Saya langsung aja pada setiap kita pasti mungkin boleh chat ada sudah punya planning belum dalam kehidupannya? Saya mau ingin ini, ingin itu. Tentu semua punya ya, Bapak Ibu boleh bisa, ya saya ada gitu ya. Atau kasih acung jempol. Semua pasti punya planning ya. Planning, plan your work, dan work your plan. Jadi kerjakan apa yang sudah Anda planningkan. Cuma masalah ada satu pertanyaan, apakah you can control your plan? Bahwa ini dikerjakan apa enggak? Biasanya orang pasti punya layak pengontrolannya. Kalau misalnya cuma planning aja, nggak terjadi kalau tidak dikerjakan dan tidak dikontrol apakah sudah tercapai apa belum. Nah, ada satu pertanyaan, bagaimana how about the uncontrolled condition? Kadang-kadang kita nggak tahu ya sesuatu kondisi yang tidak terkontrol, yang di luar dugaan itu terjadi. Nah, hari ini saya langsung pada dengan ide bahwa memberikan smart idea for backup untuk your income ya. Bagaimana kita memiliki income cadangan tambahan untuk ketika terjadi sesuatu yang uncontrol. Nah, seperti juga kondisi setiap orang pasti memiliki handphone ya. Nah, kadang-kadang sekarang ada orang yang punya handphonenya nggak cukup satu. Saya juga punyanya dua, bahkan tiga gitu ya. Kenapa? Karena ada sesuatu hal yang urgent ketika saya harus ketemu sama klien, tapi tiba-tiba baterai saya habis gitu ya. Wah, saya sudah janjian. Nah, janjiannya baru ngomong janji ketemu di mall Taman Anggrek misalnya. Tapi di mall itu harus janjian di mananya itu belum difikskan. Nah, tiba-tiba baterai saya tinggal 1%. Pasti saya keringat dingin kan. Nggak enak kalau nanti nggak ketemu. Bagaimana di tempat yang begitu luas. Nah, begitu pentingnya backup itu sehingga kita merasa, oh ya saya butuh namanya baterai cadangan. Atau bahkan sampai perusahaan handphone pun menerbitkan handphone-handphone yang baterainya tahan lama ya. Karena apa? Karena backup itu penting. Sama juga dengan income Bapak Ibu ya. Kalau income itu pengennya terus ada ya, nggak jangan sampai income itu tiba-tiba menurun atau bahkan hilang. Terutama orang-orang yang kita cintai yaitu pencari nafkah, justru terjadi satu resiko. Nah, itu yang akan saya sampaikan. Nah, kesalahan ini dalam membangun aset. Saya mulai dari ke sini dulu ya. Banyak orang yang tidak menyadari banyak kesalahan dalam membangun aset. Yang pertama, bahwa pada saat seseorang itu membangun aset, pinginnya nilainya naik, pinginnya nilai nambah. Kalau bisa saya naruh di tempat ya Pak, beli properti mungkin ya, supaya berharap nilainya meningkat lebih tinggi ya. Atau orang itu sekarang udah nggak berani lagi main di deposito karena apa? Karena bunganya kecil. Mereka mencoba-coba bermain dengan berbagai macam instrumen keuangan yang lain, misalnya main saham, main forex, main future trading, yang menghasilkan jumlahnya bisa lebih besar, tapi punya resiko juga untuk rugi. Jadi bingung orang mau menempatkan nilainya yang bertambah seperti apa. Yang kedua, ketika seseorang juga mengharapkan mungkin nilainya nggak bertambah, tapi manfaatnya penting seperti mau nggak mau saya beli rumah. Rumah walaupun nilainya harganya nggak terlalu meningkat tinggi di daerah perumahan yang agak ujung gitu ya, tapi yang penting saya bisa punya manfaat tinggal di situ. Nah, Bapak Ibu penting untuk memiliki sebuah aset, menanamkan investasi di dalam bentuk aset. Nah, demikian juga orang-orang kadang-kadang menempatkan aset pun bisa salah ya. Rumah itu ternyata nggak berkembang ya, tapi yang penting adalah manfaatnya. Cuman apakah kita semuanya dana kita kita tempatkan di tempat-tempat yang tidak liquid seperti properti, tanah. Orang juga berharap tanah banyak, tapi banyak tanah juga yang sengketa kan. Banyak hal yang masalah pasti di dalam investasi kita. Nah, hari ini tidaknya saya ingin sharing tentang bagaimana kita saya gambarkan dalam bentuk eh, hal ini ya. Misalnya saya untuk mengembangkan dana itu mengembangkan kekayaan saya dibagi menjadi dua, masa di mana saya sebelum pensiun dan masa setelah pensiun. Dan
dengan grafik berbanding dengan kekayaan kita, umumnya orang-orang mulai mengembangkan kekayaannya dengan mulai dibangun ya. Pada awal dia mulai bekerja, dia bangun. Kalau orang itu memang bijak, dia akan menyiapkan proteksinya. Kemudian orang itu mulai mengakumulasikan kekayaannya, dikembang-kembangkan sampai titik tertentu mencapai yang disebut dengan masa pensiun. Nah, masa di situ tuh biasanya orang mulai menciptakan yang namanya financial planning. Ya, bagaimana dia menjaga persiapan untuk protek-proteksinya dan segala macam. Bagaimana menyiapkan sesuatu harapan dan tujuannya yang akan ingin dia capai. Rencana pendidikan anak, rencana masa pensiun, rencana menyiapkan ingin membeli rumah dan segala macam itu disiapkan di masa sebelum pensiun. Setelah pensiun, mulai segala kekayaan kita miliki itu kita konsumsikan, kita pakai untuk mengharapkan long time care and retire. Bagaimana bisa memberikan care kepada kehidupan kita. Jadi kita nggak akan berpikir untuk nanti biar anak-anak aja ya yang menjadi investasi kita, kemudian anak-anak lah yang akan menjadi konsumsi kita, supaya setiap kali ada kita mengalami masa masa tua, saya sudah istirahat nggak bekerja, jadi anak yang bekerja membiayai saya. Nah, itu mungkin cara-cara yang coba hari ini kita belajar dari kita bisa kelola dari surplus yang kita miliki, sehingga kita bisa memiliki yang namanya bagaimana kita menyiapkan well konsumsi yang baik. Demikian juga pada saat yang paling terakhir yang kita tidak bisa elakkan, yaitu ketika kondisi kita harus distribusikan, di mana di situ kita sudah merencanakan yang namanya estate planning dan inheritance planning. Nah, Bapak Ibu, kadang-kadang kita nggak terlalu penting tentang estate planning. Hari ini saya akan menyinggung sedikit ya pentingnya estate planning. Demikian juga inheritance itu apa? Inheritance itu adalah pelestarian harta. Bagaimana kita, kenapa orang itu orang yang biasa-biasa, kita lihat ya banyak orang konglomerat, kalau kita tanya, masa dulunya mereka berangkat dari bukan sangat kaya ya. Mereka memang berangkat dari yang biasa-biasa aja. Jadi mereka dengan kondisi yang nggak terlalu kaya pun, akhirnya bisa jadi orang yang sukses sebagai konglomerat. Kita tahu ya banyak kehidupan yang orang cerita seperti itu. Karena apa? Mereka membuat yang namanya inheritance planning. Mereka menyiapkan yang namanya pelestarian harta. Nah, tentunya yang sesuatu yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini, sehingga Bapak Ibu sudah menginvestasikan waktu untuk keluarga, harus juga mau mendengarkan saya bercerita dengan Pak Diki juga. Nah, tentunya kita tahu ya bahwa di dalam hidup kita, kita pengennya income apa bukan seperti yang grafik yang biru ya, tapi kita pengennya pastinya grafiknya meningkat. Setuju ya Bapak Ibu ya? Kalau setuju boleh angkat jempol dong di di actionnya ya, supaya kita bisa tahu bahwa semua orang pengen yang memiliki harta yang terus meningkat ya. Harta yang bukannya menurun pada saat didistribusikan atau kita pakai buat biaya hidup kita sendiri, malah kita nggak bisa memberikan apa-apa kepada keluarga kita. Supaya kita menjadi konglomerat seperti yang lain juga ya. Bagaimana kita memberikan yang terbaik buat anak cucu kita. Dan ada satu hal, banyak orang yang tidak tahu kondisi kadang-kadang malah menurun. Nah, itu yang kita mau hindari hari ini ya. Supaya kita bisa memberikan long time care dan retirement pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Pak Diki. Nah, saya sebutkan dua hal. Financial planning itu apa? Yang pasti pada saat orang mulai merencanakan segala macam surplusnya, keuangannya, itu dia boleh menggunakan menyiapkan proteksi, menyiapkan tujuan-tujuan keuangannya untuk dana pendidikan, untuk retire, untuk memiliki investasi yang lain, itu semuanya dibutuhkan pada saat kita masih sehat. Betul kan Bapak Ibu? Mana ada orang lagi stroke tapi bingung mikirin masalah itu. Nggak bisa pasti. Income-nya yang dikembangkan sudah nggak ada lagi pada saat orang sudah mengalami cacat total. Nah, jadi estate planning itu akan berbicara juga direncanakan pada saat sehat dulu, yang mana pada saat kondisi satu hal yang paling tidak bisa dielakkan yaitu kematian dan critical illness atau penyakit kritis yang datangnya nggak janjian dulu Bapak Ibu. Ada yang bilang, oh ya nanti umur sekian saya mengalami ini. Nggak ada yang mau kan pasti. Nah, yang menyebabkan harta yang kita tadi ingin grafiknya itu meningkat, yang ada malah menurun dan menyusut. Jadi Bapak Ibu ingin saya sampaikan, estate planning itu juga penting untuk diperhatikan. Jadi supaya kita bisa memberikan long time care dan bisa memberikan retire yang terbaik. Nah, sekali lagi saya fokus pada yang namanya kondisi yang tidak mampu secara medis. Banyak orang ketika bilang, ya udah kalau saya sudah nggak ada, sudah di liang kubur, apa kata nanti deh keluarga saya nggak peduli gitu ya. Memang sih kalau orang itu sudah di sana nggak akan bisa berbuat apa-apa. Tapi satu hal, ketika kita masih hidup, tetapi kita mengalami yang disebut tidak mampu secara medis, medically incapacitated, di mana kondisi itu kehilangan hak atas hartanya.
pada saat orang kondisi stroke atau kondisi dia di ICU deh, ICU aja, untuk kebutuhan dana dia untuk ICU-nya nggak ada, jangan dibilang ya udahlah saya beli rumah saya, jual dia rumah saya yang itu. Bisa nggak kondisi ICU karena butuh dana, rumah itu dijual padahal atas nama orang yang sedang dalam kondisi ICU. Nggak akan boleh, nggak akan ada yang namanya orang itu menandatangani kondisi di ICU. Tidak mampu menandatangani bahkan hadir secara fisik itu sudah tidak layak secara hukum untuk bisa melakukan jual beli. Apalagi yang pada saat kondisi demensia ini ada satu kemarin saya ngobrol sama salah satu coach saya, dia bilang, oh ya saya sudah mengkut orang-orang BNI ya. Di situ ada salah satu customer service pantas ya. Ada orang yang mengatakan, ada loh nenek-nenek umur 80 tahun, confirm sama saya, coba reminder dia sebagai customer service. Bu, uang ibu tuh ada 80 M di tempat kami, tapi tidak pernah bergerak. Apakah ibu ingat punya dana? Oh, saya ada ya di sana, bayangin. Seorang nenek yang demensia dan nggak pernah kasih tahu lah sama keluarganya bahwa dia punya uang di sana. Wah, itu dana bisa jadi dana tak bertuan kalau tiba-tiba terjadi satu resiko dengan si nenek ini. Nah, itulah kenapa bagaimana kondisi uncontrol itu kita nggak bisa berbuat apapun ya. Ya, jadi pentingnya perencanaan kekayaan bukan hanya kita rencanakan aja dari sekarang untuk menjadi makin sukses dan luar biasa, dikembangkan dalam bentuk usaha berbagai macam. Saya percaya Bapak Ibu pasti luar biasa dalam usahanya, tapi bagaimana mengembangkan supaya juga yang namanya proteksi itu juga ada, melindungi kondisi-kondisi yang uncontrol juga dalam bentuk asset planning ketika kondisi uncontrol terjadi. Jadi bukan hanya kondisi oh kayaknya sesuatu yang tabu atau apa, tapi yang pasti kondisi yang terpenting adalah bagaimana kita merencanakan perencanaan kekayaan kita dan asset planning kita. Jadi ada tiga fakta kondisi uncontrol. Yang pertama adalah tiga tidak terduga, yaitu kondisi uncertainty, tidak rapi dalam administrasi, ugly dalam administrasinya, tidak terencana, atau unplanned ya. Banyak orang yang tiga hal ini yang terjadi. Nah, pertama, kalau orang mengalami uncertainty, kita lihat ya, kondisi dia mengalami yang disebut dengan penyakit kritis, cacat total, kondisi stroke, kondisi demensia, Alzheimer, itu kondisi yang tidak bisa diduga dan kapanpun bisa terjadi pada seseorang. Mungkin kita pernah lihat ya, bisa lihat Bapak Ibu mungkin ada saudara, ayah, mungkin keluarga, mungkin siapa saja yang kondisi seperti ini. Apakah mereka bisa bergerak dengan, bisa melakukan banyak hal dengan hartanya? Sangat sulit ya. Dan hartanya yang akan dia pakai untuk generasi seterusnya yang ada akan menurun sehingga kondisi itu akan membuat apa yang kita miliki, kekayaan kita miliki ngedrop ya. Nggak akan menjadi harapan kita meningkat seperti yang saya sampaikan. Dan bahkan kita nggak bisa memberikan long term care dan retire, bahkan dana kita habis untuk segala macam yang kita miliki. Jadi yang kedua adalah tidak rapi, tidak rapi dalam administrasi. Di mana banyak orang yang hari ini PIN juga saya pernah klaim pada waktu saya baru join 2 tahun di Sequis ini ya. Ada satu nasabah saya yang suaminya tiba-tiba kecelakaan dan dia bilang sama saya, Ven, coba lihat ini. ATM-nya satu dompet, tapi saya nggak tahu PIN-nya berapa. Saya mau bayar untuk biaya kematiannya aja nggak ada dana. Saya nggak tahu karena saya hidup selalu bergantung sama suami. Berapa banyak istri-istri yang hari ini semuanya milik tabungannya dipegang oleh suami dan istrinya nggak tahu apa-apa. Nah itu salah satu administrasi yang buruk ya karena kita nggak bisa nggak kasih tahu. Padahal PIN itu memang sifatnya rahasia, tapi kenyataannya juga ya itu tadi ya. Kalau ada yang istrinya mungkin boros sehingga nggak berani kasih PIN-nya ke sang pasangan ya. Atau juga dalam sulitnya mencari harta yang nggak tercatat, yang belum dibalik nama. Percuma kita beli tanah banyak-banyak, kita nggak tahu waktu anak ahli waris kita. Saya ada ya, saya banyak klien-klien saya di pajak ini punya daftar tanah itu sampai 100. Saya tanya sama anaknya, Papa kamu punya harta segini banyak, kamu tahu nggak di mana tanahnya? Nggak tahu. Ada yang masih balik nama, belum balik nama, masih nama penduduk. Penduduknya yang mana, di mana orang yang memiliki juga nggak tahu. Itu bisa menjadi harta yang nggak bertuan, menjadi hangus dan kanker gitu ya. Asalnya dalam harta itu menjadi kanker. Dan Bapak Ibu boleh googling berapa dana tidak bertuan di jam sostek. Bapak Ibu di sini ada yang bekerja sebagai karyawan? Ada? Kalau ada mungkin boleh tahu apakah Bapak Ibu dipotong jam sosteknya? Dan tahukah Bapak Ibu ketika Bapak Ibu nggak ngasih tahu ke keluarga Bapak Ibu, faktanya ada 4,5 triliun dana yang tidak bertuan di jam sostek. Artinya tidak ada yang mengklaim lagi ya mungkin orang itu sudah tidak ada juga atau memang nggak tahu di mana berada.
Nah, kemudian fakta yang berikutnya aset di pasar modal. Ini juga Bapak Ibu boleh googling. Di 2019 ada 578 miliar. Berapa banyak orang yang sekarang ini memainkan dana investasinya di berbagai digital. Macam-macam digital. Ada yang pakai apa ya B2B, ada yang pakai Coinwork, banyak macam ya. Itu semua itu kalau passwordnya nggak tahu. Saya kemarin juga konfirmasi sama nasabah saya yang di klien pajak, saya tanya, ini semua istri kamu tahu nggak passwordnya? Istri kamu tahu nggak di mana ini dananya? Ya, belum saya kasih tahu sih. Nah, itu hati-hati terjadi resiko itu menjadi dana tidak bertuan. Karena kan semuanya sekarang serba digital. Handphone kita hilang juga kita bingung ya kan. Kalau memang bisa kita download dan istri kita tahu ya kan. Karena kalau handphone udah jadi hal yang penting, orangnya hilang, handphonenya juga hilang, hilang semualah termasuk harta-hartanya. Dan sengketa waris juga sudah hal yang gak heran ya. Ada yang menggunakan waris perdata, agama, adat, apalagi keluarga yang kompleks yang memiliki istri lebih dari satu dan segala macam itu akan banyak menjadi satu masalah. Dan kemarin juga saya sudah ngobrol sama salah satu Pak Nugroho, kemarin saya ajak ngobrol ya. Ada satu nasabah saya yang di apa beragama Muslim itu ya menggunakan hukum faraid dan kompilasi Muslim sehingga terjadi yang ketika terjadi pasangannya meninggal warisan semua dananya karena dia punya anak cuma perempuan, isobanya kan biasanya ke saudara laki-laki. Nah, ini luar biasa nih hartanya jadi milik milik dibagi-bagi habis milik kepada eh, orang tua dan adik kakaknya. Sehingga sang istri cuma kebagian 200 juta doang. Dan itu pun 200 juta itu pun eh, istilahnya dalam tanda kutip itu mereka memainkan nggak tahu cara gimana sehingga nggak bisa dimiliki oleh sang istri. Untungnya dia punya polisi saya yang saya bilang, maaf, mohon maaf, ini ahli warisnya bukan Bapak Ibu, saya nggak bisa bagi kepada Bapak Ibu. Dan itulah bedanya hukum di asuransi, hukum yang ada di dalam buku waris kita, di buku polis kita, itu adalah hukum yang tertaruh di situ. Tidak akan berada, bukan merupakan warisan. Jadi bukan merupakan harta yang diwariskan. Apa yang tertulis dalam polis itu adalah murni apa yang kita miliki. Akan di situ misalnya kita sudah tunjuk dari sekarang. Ahli warisnya siapa? Si istri dan anak. Itu tidak akan bisa digugat oleh hukum adat dan waris manapun. Itu luar biasanya ya di polis kita. Dengan demikian juga masalah perpajakan warisan ya. Ketika kita miliki saya ada nasabah yang sampai 100 miliar gitu ya, harta harta yang berupa properti aja dan usianya udah 80 lebih. Saya tanyain sama anaknya, ini setidaknya 5% pajak warisnya kamu siap nggak? 5M. Ya, saya nggak tahu. Tergantung papa nanti kasih saya uang cash nggak warisannya. Enggak, yang dikasih kepada si tanah ini nanti kasih ke anak-anak. Sedangkan yang uang cashnya mau dipegang sama mama, katanya gitu. Nah, 5M-nya kamu siap nggak? Nggak siap sih ya, gimana saya punya uang 5M. Nah, ini kan belum tentu kan anaknya kaya kan untuk memiliki uang cash secara liquid untuk menerima waris. Nah, itu jadi satu masalah. Jadi, itulah yang disebut dengan kondisi uncontrol juga, di mana kita tahu itu menjadi sebuah kanker. Setidaknya ada 7 contoh, ini kasus-kasus ya, yang bagaimana orang sampai bunuh-membunuh, bagaimana juga orang memiliki harta yang di luar itu namanya common law, hukum umum di sana terjadi di Australia umumnya, orang kos-kosannya yang umurnya udah 8 tahun hidup sama dia pun sah menjadi ahli waris. Dan ketika kita menempatkan harta di daerah Korea ini ya, di Korea ini hukumnya sangat ketat sekali namanya hukum inheritance tax, yaitu pajak harta waris sebesar 45%. Hanya di Indonesia aja pajak waris itu bebas ya. Terus hanya kenanya bea atas pengalian hak aja. Jadi kondisi uncontrol itu membuat harta kita menjadi menurun. Nah, inilah yang kondisi kapan terjadi sejak lahir sampai orang itu mengalami yang disebut dengan RIP. RIP-nya itu rest in peace atau rest in problem. Problemnya apa? Meninggalkan warisan yang tadi itu bermasalah. Ada yang sampai nyari-nyari hartanya papa di mana, naruh logam mulia juga waktu disimpannya di bank yang sudah dilikuidasi, nyarinya di mana. Baru tahu kalau si kakek ini saya pernah ada ya keluarga yang juga kayak gitu yang nyimpennya di logam mulia di safety box yang ternyata si papanya sudah mengalami pikun atau demensia sehingga nggak pernah kasih tahu sampai akhirnya mengalami sebut dengan RIP dan ternyata logam mulianya ada di bank yang sudah dilikuidasi beberapa tahun yang lalu. Nah, ini nyarinya di mana? Nah, itu salah satu. Jadi Bapak Ibu juga boleh satu hal yang paling penting jangan menempatkan polis asuransi juga di STP karena ini sangat penting karena kalau ada apa-apa itu nanti STP pun juga sulit untuk kita ambil. Nah, ini contoh seperti yang saya bilang ya, ada
dana yang nggak bertuan di jam sostek, ada yang di saham. Bahkan ketika kita punya asuransi di luar negeri, di sana itu ada pajak namanya biaya probit. Kenapa ada sekitar 8.000 apa memiliki 8.000 polis orang Indonesia yang nggak diklaim di Singapura karena apa? Nggak worth it biaya uang pertama yang diterima dengan biaya akomodasi ngurusin ke sana, harus pakai surat yang ada di sana, harus berbahasa Inggris, harus segala macam. Akhirnya banyak dana yang tidak bertuan di Singapura. Jadi daripada negara Singapura kaya gara-gara polis yang nggak diklaim, mendingan Bapak Ibu jangan ambil di luar negeri. Demikian juga kasus nyata 18 tahun orang di deposito nggak bisa cair, sampai juga kondisi yang safety box juga menjadi dana tidak bertuan, bahkan termasuk ketika kita miliki tanah yang bisa menjadi dikuasai secara fisik oleh orang lain sehingga kita menjadi sengketa. Nah, 6 hal ini itu sebuah menjadi satu uncontrol tanpa backup income administrasi yang tidak baik. Dan ini demensia ternyata per 3 detik orang di seluruh dunia akan mengalami demensia. Banyak orang yang saat ini masih usia muda pun bisa sudah punya sakit pikun ya, sehingga dia tidak ingat di mana. Bukan karena dihipnotis ya nih ya, tapi karena memang sakit pikun. Dan yang terakhir menyebabkan kita banyak hal ya, kasus-kasus itu banyak macam yang menyebabkan kanker harta atau menyebabkan karena misalnya tidak baik. Dan yang terpenting adalah bagaimana kita juga yang ketiga tidak terencana. Jadi yang pertama uncertainty, yang kedua tadi itu adalah sesuatu yang ugly dalam administrasinya sangat buruk. Yang ketiga adalah tidak terencana. Banyak orang yang mengabaikan yang namanya proteksi, sehingga ketika terjadi resiko kapanpun, ya income-nya pasti berhenti. Jadi tidak ada no income. Ada juga yang merasa saya sudah cukup dengan BPJS, saya sudah cukup dengan asuransi yang diberikan oleh kantor. Benar nggak? Karena pada saat membeli proteksi saat ini adalah dibayar dengan sehat, bukan dengan uang. Ada nasabah saya yang udah pernah kanker pun mohon-mohon. Kan ini sudah 10 tahun yang lalu, udah sembuh kankernya. Bisa nggak beli asuransi? Mohon maaf, kalau sudah kanker, udah jantung, udah diabetes, sudah tidak bisa beli asuransi. Saya cuma bilang seperti itu. Jadi pastikan saat sehat, saat juga masih meskipun bekerja dibayarkan oleh perusahaan, itu pun punya asuransi sehat, asuransi kesehatan yang cukup. Bahkan ketika kita punya hutang, jangan merasa bahwa asuransi yang dibayarkan di KPR itu ada covernya. Cukup. Kenyataannya ada yang juga perusahaan-perusahaan yang KPR tanpa asuransi. Tambah lagi kalau kita punya kredit mobil. Saya banyak kerjasama dengan sales mobil. Cerita sama saya kalau ternyata si salah satu kliennya dia, pelanggan dia itu baru bayar 2 bulan. Tiba-tiba suami terjadi resiko dan si istri cuma orang kampung, akhirnya pulang kampung ke daerah kampungnya dari Jakarta tinggal ke kampungnya dan rumah mobilnya pun disita oleh leasing karena apa? Karena tidak bisa meneruskan. Dan uang muka itu pun hilang. Karena apa? Kalau terjadi mobil itu asuransi mobil itu nggak ada asuransi eh, terhadap proteksi jiwa si pembayarnya. Demikian juga tidak ada proteksi penyakit kritisnya. Nah, itu salah satu ketika kita tidak merencanakan sesuatu yang baik saat ini, itu akan menjadi satu masalah bagi keluarga kita. Bahkan ini SK camat bukan surat keputusan camat ya. Masalahnya sakit kritis itu dialami oleh kondisi yang kita nggak tahu entah malpraktek, entah misdiagnosa. Demikian juga kondisinya seperti KTP kebal, kita nggak bisa kebal, kita nggak bisa menunda, kita juga nggak bisa bilang pilih-pilih. Jangan sakit sekarang deh, atau saya kebal nggak akan sakit. Ada yang berani bilang begitu? Tentunya Bapak Ibu nggak ada yang berani bilang ya. Dan pastinya ketika kita terjadi satu kondisi ini perlu yang namanya backup. Yaitu backup di mana tujuannya adalah antisipasi seperti Bapak Ibu memiliki handphone, Bapak pun penting punya proteksi terhadap handphonenya kalau jatuh, kenapa-napa nggak sampai rusak. Juga perlu baterai yang lebih panjang. Kenapa kita butuh dengan handphone ini, kita masih perlu. Apalagi income, apalagi sumber income itu adalah pasangan suami kita mungkin, istri kita juga mungkin, siapapun yang menjadi salah satu eh, dalam keluarga kita, tentunya kita penting yang namanya antisipasi, pengaturan, dan manajemen yang kita menciptakan dalam bentuk backup. Kalau Bapak Ibu sudah menyiapkan berbagai macam perencanaan, siapkan dalam bentuk plan A, plan B-nya. Nah, itu yang namanya backup income. Supaya kita nggak memberikan rest in peace saja, benar-benar rest in peace, supaya nggak meninggalkan rest in problem. Sehingga kita memastikan orang yang sukses itu bukan apa yang kita miliki hari ini, tetapi orang sukses itu adalah orang yang bisa mampu memberikan generasi selanjutnya juga semakin makmur, bahkan lebih makmur dari kita. Jadi jangan bilang,
nanti apa kata anak saya deh. Tapi kalau saya punya prinsip seperti orang itu bisa makin sukses. Kenapa honornya itu semakin lama semakin sukses? Karena dia selalu memikirkan apa yang akan diberikan kepada ini. Jadi jawabannya adalah smart ideanya supaya kita bisa menyiapkan yang terbaik untuk estate planningnya dalam bentuk proteksi-proteksi yang akan disampaikan oleh Pak Diki supaya income kita terus meningkat dan tidak membuat income kita menurun dan kita memiliki long time care dalam retire kita. Backup income itu akan memberikan kepastian Bapak Ibu menyiapkan dalam bentuk uang proteksi boleh, dalam bentuk kesehatan juga boleh, yang terbaik, yang sesuai tagihan, bukan yang cuma dibayarnya kecil-kecil. Kalau Bapak Ibu udah punya polisi yang lama, silakan direview kembali apakah betul kesehatannya sudah mengcover dengan maksimal jumlah limit yang besar, bahkan jumlah sesuai tagihan, dan setidaknya supaya tidak mengurangi aset karena prinsip asuransi itu adalah membayar dengan uang kecil untuk mendapatkan jumlah yang besar itu adalah prinsip daripada asuransi. Dan ini ada orang yang bilang aset itu bisa diturunkan 7 generasi. Ini terbukti Nyonya Menir, siapa yang nggak tahu, dia sudah sampai 3 generasi pun sudah pailit dan sudah habis hartanya. Dan kapan saat yang tepat? Saat ini Bapak Ibu sudah memahami hal ini. Saat inilah Bapak Ibu harus segera menyiapkan. Karena apa? Masa produktif Bapak Ibu sangat pendek. Kalau diprediksikan umur 80 tahun, setengah umur kita sudah nggak bisa mencari income. Bahkan kita mulai bisa menabung umur 30 tahun ke atas sampai 60. Sisa waktu yang pendek ini berikan manfaat yang terbaik buat keluarga tercinta, memastikan mereka memiliki backup income, dan lebih awal, lebih murah ketika usia masih muda, dan yang pasti mengharapkan aset itu liquid. Karena kalau kita punya properti tanah yang begitu banyak pun tidak liquid. Dan yang pasti, cash the king, liquidity is queen. Jadi masih pastikan aset Bapak itu bertambah. Jadi pisahkan daripada sebagian income Anda. Kalau Anda baru punya deposito, pisahkan dari deposito Anda untuk dipindahkan ke backup income ini yang liquid dan mulainya dari sedini mungkin supaya Bapak Ibu bisa tidak meninggalkan air mata, tapi biarlah kita memberikan mata air ya, sebagai menjadi keluarga yang sukses, memberikan manfaat yang terus meningkat, bahkan memastikan kita memiliki cadangan income yang disebut dengan dekat income. Sekian, terima kasih. Bapak Ibu boleh screenshot saya kalau ingin tahu lebih dalam. Juga boleh berdiskusi tentang masa inheritance. Dan untuk selanjutnya saya akan lanjutkan kepada Pak Diki Sinata yang juga sebagai salah satu dari ADD Sekwis ya yang akan memberikan Bapak Ibu satu hal jawaban dari smart ide itu seperti apa. Silakan Pak Diki. Thank you semuanya. Oke, terima kasih Bu Feni. Mari kita beli applause dulu untuk Bu Feni. Boleh buat Bapak Ibu yang di rumah dikasih jempolnya atau dikasih komentar di kolom chat. Oke, gitu ya. Sambil nunggu saya juga mau kasih share screen dulu nih. Seperti yang tadi Bu Feni sampaikan, eh, semua orang pastinya, termasuk Bapak Ibu yang di sini, mau yang terbaik ya. Baik itu untuk keluarganya, suami, istri, anak-anak gitu ya. Pastinya seperti yang tadi disampaikan, kalau kita udah tiada juga, kita maunya rest in peace. Jangan sampai rest in problem ya, meninggalkan masalah buat anak-anak atau keluarga kita. Nah, saya mulai dari sebuah pertanyaan. Kalau buat Bapak Ibu sendiri, apa sih kira-kira pemberian terbaik untuk keluarga putra-putri kita? Boleh ditulis di kolom chat nih. Kalau dari Bapak Ibu, apa nih kira-kira kalau misalnya saya mau meninggalkan sesuatu, harta atau warisan untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, bentuknya seperti apa? Mungkin dari Bapak Ibu ada yang berpendapat yang paling penting itu pendidikan, karena pendidikan itu kan skill ya, bisa dipakai untuk kehidupan dia selanjutnya ya, untuk dia cari nafkah, untuk dia melanjutkan kehidupannya. Yes, betul pendidikan. Betul sekali Bu Sri Rohmatia ya. Yang kedua juga, yang tadi udah disampaikan juga, pastinya uang. Uang juga gampang lah ya. Kan liquidity is queen ya. Cash is king, liquidity is queen. Jadi uang juga berguna. Atau juga mungkin ada yang berpendapat, ya properti, rumah, tanah, dan lain-lainnya. Tapi setelah tadi kita dengar sharing dari Bu Feni, Bapak Ibu juga perlu aware bahwa apapun itu yang kita mau rencanakan berikan untuk anak cucu kita, keluarga kita, ada yang namanya resiko ya. Ada kondisi-kondisi yang nggak bisa kita kontrol. Setidak-tidaknya, yuk gimana caranya kita bisa
mempersiapkan diri, kalaupun nanti kita udah nggak ada, ataupun pada saat kita masih ada, seenggaknya kita nggak merepotkan mereka. Nah, dengan cara apa? Pastinya kita harus bisa mandiri, kita harus punya backup income kita, punya backup dana kesehatan, punya dana backup kalau ada uncontrolled condition. Ataupun juga nanti kalau saat kita sudah tua nanti, pensiun, ya kita juga udah siapkan yang namanya dana pensiun. Nah, kali ini saya mau sharing gimana sih cara menyiapkan ketiganya. Nah, dana kesehatan dulu ya kita mulai. Saya yakin Bapak Ibu di sini beberapa ada yang karyawan udah dapat proteksi BPJS lah atau enggak asuransi kesehatan yang baik dari perusahaannya. Atau mungkin juga udah beberapa dari sini seperti tadi Bu Feni sampaikan udah punya asuransi kesehatan sendiri yang dibayar sendiri. Tapi yang perlu saya kasih garis bawah ya, coba deh Bapak Ibu cek apakah perlindungan dari asuransi kesehatan yang Bapak Ibu punya itu udah lengkap. Yang kedua, apakah perlindungannya sudah mencakup sampai seumur hidup kita? Yang namanya asuransi kesehatan mungkin saya yakin ya Bapak Ibu yang di sini karena udah bisa ikut Zoom pagi-pagi gini, pastinya semuanya pada sehat. Mungkin nggak ada yang namanya kalau keluhan-keluhan kesehatan, sekali-kali mungkin pegal-pegal, sakit pilek, flu, ataupun ada harus berobat, ya itu sekali-sekali aja. Nggak sering-sering mungkin ya. Nah, tapi gimana kalau misalnya nanti kondisi kita udah saat tua nanti, atau enggak ada keadaan-keadaan yang darurat yang tidak kita kendalikan, tiba-tiba terjadi suatu resiko. Nah, itu gimana? Apalagi kalau misalnya terjadinya kondisi kesehatan kita setelah kita pensiun, setelah asuransi dari kantor udah nggak ada. Nah, inilah pentingnya Bapak Ibu perlu punya proteksi dari sendiri ya, punya kita miliki sendiri tidak bergantung dari kantor. Yang ketiga tentunya butuh yang namanya limit yang besar. Seperti yang tadi dijelaskan juga, kita mungkin nggak klaim sekarang, kita bakal klaim mungkin 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Yang pastinya biaya kesehatan itu setiap tahun naik dan kenaikannya itu nggak main-main, bisa 10 sampai 15% per tahun. Nah, bisa dibayangkan kalau yang misalnya sekarang biaya rumah sakit nyampe 10, 20, 50, 100 juta, nanti 10, 20 tahun lagi berapa? Miliaran, puluhan miliar bahkan ya. Pastikan Bapak Ibu punya proteksi asuransi kesehatan yang limitnya besar, bisa mengcover semuanya. Dan tentunya kalau kita udah punya proteksi asuransi kesehatan, pastinya maunya yang praktis kan, pastikan ada fitur cashless-nya. Dan manfaat-manfaat yang seperti ini dari asuransi kesehatan, itu kita sudah sediakan dengan produk yang luar biasa. Ada yang namanya IMC X Booster, perlindungan komplit semuanya sesuai tagihan dengan limit yang luar biasa hingga 90 miliar per tahun. Nah, nanti Bapak Ibu bisa tanyakan ke rekan-rekan Victory West yang mengundang Bapak Ibu yang kasih link acara hari ini untuk detailnya, karena pastinya setiap orang punya eh, premi biaya yang berbeda-beda dan tentunya kebutuhan berbeda-beda ya tergantung dari gaya hidup kita, lifestyle kita, dan juga kemampuan bayar kita. Nanti Bapak Ibu bisa tanyakan untuk detailnya konsultasi. Yang kedua, setelah kita punya asuransi kesehatan, kita juga siapkan yang namanya dana masa depan. Gimana sih kalau kita siapkan pensiun atau dana pensiun gitu ya? Nah, hari ini saya mau mengenalkan sebuah plan yang namanya Retirement Life Plan. Ini merupakan sebuah program unggulan dari Sequis yang pastinya luar biasa sekali karena selain memberikan satu dana pensiun, yang kedua juga bisa memberikan dana warisan. Dengan harga terjangkau, manfaatnya sungguh besar. Saya jelaskan dengan ilustrasi ya. Nah, benefit apa aja sih yang bisa didapatkan dari retirement life plan? Yang pastinya Bapak Ibu nggak harus repot-repot karena kalaupun mau mendapatkan benefit RLP ini, masa menabungnya singkat, bisa dimulai dari 5 tahun saja. Yang kedua, dana pensiun yang Bapak Ibu harapkan itu pasti dan fix. Bisa Bapak Ibu dapatkan ketika nanti Bapak Ibu usia 55, 60, dan 65 tahun. Dan juga tentunya adanya proteksi jiwa hingga usia 100 tahun. Dan semuanya ini Bapak Ibu bisa dapatkan pasti dan fix. Ilustrasinya seperti apa saya jelaskan sebagai berikut. Nah, ini ilustrasi contohnya ya.
saya berikan untuk Bapak Ibu yang berusia 35 tahun. Nah, kalau Bapak Ibu di sini ada yang lebih senior ataupun lebih muda, nanti bisa ditanyakan lagi ke rekan-rekan Victoria West 2 supaya dapat kira-kira kalau saya berapa sih yang cukup gitu ya. Contohnya untuk seorang pria berusia 35 tahun, Bapak Ibu yang berusia 35 tahun ini cukup hanya dengan 16,1 juta per tahun. Selama 10 tahun, Bapak Ibu sudah menyiapkan dana pensiun 100 juta di usia 55 tahun, 100 juta tambahan di usia 60 tahun, dan 100 juta tambahan lagi di usia 65 tahun. Sudah cukup itu aja? Enggak, Bapak Ibu. Karena ada juga yang namanya perlindungan santunan meninggal dunia. Berapa besarnya? Sebelum usia pensiun, Bapak Ibu bisa mendapatkan proteksi hingga 600 juta rupiah. Dan kalau misalnya Bapak Ibu udah dapat tadi ya benefit pensiunnya, maka Bapak Ibu masih tetap bisa meninggalkan warisan sebesar 300 juta rupiah lagi. Plus ada bonus hingga 300 juta kalaupun Bapak Ibu juga masih hidup hingga usia 100 tahun. Nah, ini ada satu hal lagi nih yang istimewa. Seperti tadi Ibu Feni jelaskan, ada yang namanya uncontrolled condition. Kita perlu backup income ya. Kan tidak ada yang tahu 1 tahun mendatang, 2 tahun, 3 tahun ke depan seperti apa. Padahal Bapak Ibu pada saat itu masih menabung dana pensiun ataupun warisan untuk keluarga kita. Ketika hal tersebut terjadi, di saat 10 tahun tadi Bapak Ibu menyiapkan dana pensiun, terjadi resiko, maka Sekwis yang akan menggantikan Anda untuk menyiapkan dana pensiun. So, misalnya ketika di usia 40 tahun, kalau di sini kan meninggal dunia, ya oke. Kalau meninggal dunia, Sekwis menyiapkan warisan untuk keluarga. Kalau di saat di usia 40 tahun kita tidak meninggal dunia, tapi terjadi uncontrolled condition. Salah satunya terjadi cacat total ataupun sakit kritis. Kita nggak mau hal itu terjadi, tapi siapa yang tahu? Kondisi bisa terjadi kepada siapa aja. Saat itu terjadi, maka Sekwis yang akan menggantikan Anda menyiapkan dana pensiun. So, tidak perlu khawatir pada saat nanti Anda usia 55, 60, dan 65 tahun, Anda tetap bisa mengambil dana pensiunnya dan tetap bisa mewariskan benefit uang pertanggungan pada saat nanti Anda meninggal dunia untuk keluarga Anda. Luar biasa bukan? Nah, jadi kalau secara ringkas, berapa sih yang harus Anda komitmen tabungnya dengan konsep yang tadi, dengan ilustrasi yang tadi, total menabung 160 jutaan, Anda bisa mendapatkan benefit hingga 600 juta plus 300 juta tambahan bonus. Wah, luar biasa kan ya? Kalau Bapak Ibu hitung, ini hampir 900 juta hanya dengan 160 juta itu lebih dari 5 kali lipat. Wah. Nah, untuk mendapatkan hal ini balik lagi pastinya Bapak Ibu sekarang usianya berbeda-beda, kondisinya berbeda-beda. Mungkin 100 juta buat Bapak Ibu yang ada di sini kurang kali ya untuk dana pensiun. Wah, kalau untuk saya mah pensiun seenggak-enggaknya 1 miliar kali ya tiap tahunnya. Nah, nggak masalah, karena rekan-rekan Victoria West 2 nanti akan bantu Bapak Ibu untuk menghitungkan. Baik itu kalau tadi di awal Bapak Ibu butuh proteksi dana kesehatan ataupun dana pensiun, boleh kontak aja kepada rekan-rekan Victoria West 2, nanti akan bantu Anda untuk mempersiapkan masa depan Anda, mempersiapkan pensiun Anda, supaya semuanya baik dan pastinya Anda memberikan yang terbaik juga untuk keluarga Anda. Oke, gitu aja mungkin dari saya, Bu Feni. Saya kembalikan nih ke Bu Feni dan Bapak Ibu sekalian. Jika ada pertanyaan, silahkan dituliskan di komen. Kita akan mulai sesi tanya jawab. Iya. Iya, wow, luar biasa ya Pak Diki ya. Dengan 16 juta bisa punya proteksi 600 juta ya. enam Sedangkan ratus kalau juta dan bonus lagi, Bu, yang mungkin bisa didapatkan hingga 300 juta, Bu Feni. wow, bonusnya apalagi kita dapat dana cair untuk pensiun 300 juta ya. Iya, Meskipun betul, di Bu. dalam masa menabung pun tiba-tiba terjadi uncontrol tadi yang keren ya. Nah, nabung cuma 160, proteksinya 600, dapat bonus untuk manfaat hidupnya total 300 juta. Berarti 900 juta.
Menurut Bapak Ibu gimana nih? Worth it nggak kita naruh 16 juta dapat 900? Dan Bapak Ibu ada yang mungkin minat jadinya naruh 16 juta aja bisa dapat 900 juta. Tapi Bapak Ibu ini tergantung dari usia ya. Ini ilustrasinya Ya, di usia berapa ya? betul. 35 ya Pak? Di sini usia 35 ya betul Bu Feni. Kalau semakin muda Mm-mm. pastinya semakin hemat juga dan pastinya kalau Bapak Ibu dalam kondisi sehat. Karena yang kita tidak tahu itu kan kondisi kesehatan kita kan sampai kapan kita sehat ya Bu ya. Iya. Ngomong-ngomong saya punya loh produk ini Pak. Dan saya tahun Oh, ini ya. masukin usia 55 cair. Tahun ini loh Bu saya Feni cair. udah mau ambil Saya ininya beli udah manfaatnya dari ya. usia 30. Kalau saya baru baru mulai Bu, 2 tahun Iya, yang Bapak lalu ya. Nanti Pak saya Diki masih manfaatkan. masukin kepala tiga, jadi harus Iya, punya nanti saya nih. 20 tahun lagi lah Bu, saya dapat manfaatnya. Tapi nggak masalah Iya, Bu, lebih baik luar mulai biasa dari ya. duluan Bu. Kalau Iya, beli dari sejak muda itu murah gitu ya. Kalau iya saya murah sekarang baru sekali. mau beli, wah sudah mahal sekali. Tapi jangan khawatir, ada cara yang lain. Yang penting Bapak Ibu sudah menyiapkan diri yang terbaik dulu. Nah, Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan, silakan. Ya, silakan. Kalau misalnya Bapak Ibu ada pertanyaan, mau di unmute, langsung ngomong di sini juga Ya, boleh ya Bu boleh. ya? Atau Seputar enggak, hukum mau ditulis di waris, chat juga seputar silakan. produk. Silakan sih. Yang pasti saat ini kita luar biasa ya dengan produk ini. Kita bisa memberikan yang terbaik buat keluarga Bapak Ibu, menunjukkan rasa cinta hanya menyisihkan dari ya sekitar 5 sampai 10% dari penghasilan Bapak Ibu untuk bisa memiliki yang lebih besar. Karena kalau Bapak Ibu mengharapkan dari investasi, ada resiko belum tentu. Yang kedua, kan bisa untung bisa rugi ya Pak ya. Tadi aja saya ajak ngobrol ya, mau nggak main-main apa namanya future trading? Waduh, saya takut kalau nanti tiba-tiba nggak bisa main terus rugi gitu ya. Ada orang semua takut rugi. Bermain di tanah, tanah nggak liquid tadi ya, nggak bisa memberikan dana pensiun gitu. Karena kan harus juga dalam jumlah besar. Mana ada premi 16 juta bisa beli tanah ya? Mungkin di kampung kali ya. Kecil Bu, tanah tanah pemakaman aja sekarang udah mahal Bu. Loh, tanah pemakan air udah mahal ya. Iya Bu. Jadi ketika kita nggak memiliki pun juga jadi rest in problem ya Pak ya. Ya, betul. Yang pasti Bu, kalau dari saya sendiri waktu saya mulai menyiapkan dana pensiun sendiri, yang saya pikirkan itu bukan berapa besar dana pensiun yang saya siapkan nanti. Saya bisanya sekarang mulai dari kecil ya udah siapin dulu yang kecil. Gak masalah, karena kalau saya menunda-nunda yang tadi tuh kondisi uncontrolled-nya tadi, tiba-tiba kondisi saya udah sakit, tiba-tiba saya udah nggak mampu lagi bekerja, udah nggak ada lagi income, tapi kan yang namanya pengeluaran atau kondisi masa depan kan pastinya selalu terus berjalan ya Bu ya. Betul Nah, banget. baik saya Jadi udah menyiapkan walaupun terbatas kecil daripada tidak sama sekali begitu. mm-mm. Disiplinnya itu ya, disiplin dari awalnya. Karena kalau Bapak Ibu nabung di tempat lain bisa nggak disiplin, kalau di sini karena jadi preminya harus bayar, jadi kebentuk disiplinnya. Terus ya tadi tuh berapapun, yang penting dari income 10%. Kalau kita baca financial planning, yang penting 10%-nya udah disisihkan dulu nih, dipaksa nih. Kalau enggak ya enggak akan terciptakan yang namanya proteksi yang jumlahnya besar. Karena tadi 16 juta dibandingkan dengan 900 juta itu kan jumlah yang cukup besar ya. Dibandingkan kalau kita naruh di jenis apapun, kalau saya bilang begini, kalau nabung di bank mungkin 10 jadi 11. Kita nabung di usaha kita, 10 bisa jadi 20. Tapi 10 jadi 1000, di industri mana yang bisa memberikan itu? Cuma di bisnis kita, yaitu industri asuransi. Yang bisa memberikan berlipat ganda buat Bapak Ibu. Karena kalau misalnya saat ini tadi nggak disiplin, ya kita nggak punya menciptakan angka yang besar. Karena di tadi itu saya udah bilang ya, low cost ketika kita membelinya di usia yang lebih muda. Lebih masih. Jadi start mulianya kapan? Nggak ada kapanpun. Sekarang juga kalau Bapak Ibu sudah boleh mengatakan yes, nanti biar eh, nasabah dari setiap nanti yang Bapak Ibu yang mengundang akan menghubungi Bapak Ibu untuk melanjutkan pembicaraan kita. Iya, mungkin saya juga mau menambahkan sedikit Bu. Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu di sini pastinya income-nya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Bahkan nominal besar saya yakin semuanya melebihi bahkan bisa menabung.
Bahkan kalaupun berinvestasi, menabung, saya yakin Bapak Ibu tahu di mana bisnis, di mana instrumen investasi yang bisa menghasilkan besar. Masalahnya, bukan masalahnya ya, di lain pihak, investasi yang besar itu, usaha yang kita bisa lakukan, pekerjaan yang bisa kita lakukan, itu bisa berjalan kalau kita dalam kondisi fit, dalam kondisi sehat, kita bisa mengusahakan hal tersebut sendiri. Hmm, Masalahnya di sini siapa yang bisa memastikan kondisi kita selalu fit, selalu sehat, dan kondisi ideal itu bisa terus terjadi. Maunya sih selalu ideal ya. Nah, ketika kondisi tidak ideal, disinilah peran dari RLP ini ya, dari proteksi atau asuransi tersebut. iya, yes. Jadi kondisi yang tadi saya sebut uncertainty ya, keadaan kondisi yang nggak diduga, kapanpun bisa terjadi. Karena kita tahu ya banyak orang yang apa tuh para artis-artis yang usia muda juga mereka mengalami kondisi yang tidak terduga ya. Jadi itu pun juga nggak ada yang kepengen sih, nggak ada yang mau juga karena seperti saya bilang SK camat ya, nggak ada yang kepingin, nggak ada yang bisa menunda, nggak ada yang bisa memilih kondisi uncertainty. Bahkan yang masalah lagi tadi yang ugly administrasi ya, ketika kita miliki harta yang kita kumpulkan baik-baik, harta itu tidak dengan mudah diwariskan. Dan yang terakhir, yang tadi tuh, yang ketika kita mengalami yang disebut dengan unplanned. Kalau kita nggak merencanakan sesuatu dari sekarang, ya semuanya akan tidak ada proteksi yang baik buat Bapak Ibu. Oke, silakan Bapak Ibu ada yang pertanyaan? Oke, langsung boleh buka mic ya kali ya, Pak. Ya, silakan buat Bapak Ibu yang masih punya pertanyaan, baik itu mau konsultasi terkait yang tadi di awal, tentang inheritance juga boleh, financial planning juga boleh, ataupun pertanyaan tentang produk silahkan. Mau itu buka mic-nya langsung atau tulis di kolom chat silahkan ya Bu ya. Nah mungkin sambil menunggu, apa kita mau tampilkan yang spesial di acara hari ini Bu? Boleh. Bagi yang sudah Ya. hadir hari ini, ada pengocakan GoPay. Tapi mungkin sebelumnya boleh Bapak Ibu kasih, Bapak Diki boleh info. Ada cashback bagi mereka yang mengambil keputusan di beberapa hari ini bersama dengan tim, ya bersama dengan yang mengundang Bapak Ibu. Boleh di Pak Diki Iya di-show-kan betul, ya ini yang tadi saya mau penawaran spesialnya sampaikan. ya. Ya, nah beruntung sekali buat Bapak Ibu yang bergabung di acara Customer Gathering pada pagi hari ini ya, sudah menyempatkan diri di Sabtu pagi, karena khusus untuk Bapak Ibu yang ada di Zoom ruangan pada pagi hari ini, ada penawaran spesial, cashback. Berapa besar cashback-nya? Nah, Bapak Ibu bisa lihat di tabel di bawah ini. Bahkan hingga cashback 5 juta rupiah nih yang Bapak Ibu bisa manfaatkan kalau Bapak Ibu mengambil keputusan dalam waktu sampai kapan nih Bu Henny nih kita mau kasih batasannya? Minggu Hari ini ini ya, ya? 1 minggu ya. Oh, 1 minggu, oke diperpanjang ya. Oke, kalau sampai minggu ini, Bapak Ibu silahkan hubungi rekan-rekan di Victory West 2, pastikan berapa besar proteksi yang Bapak Ibu ingin rencanakan bersama kami, dan langsung ambil programnya, maka Bapak Ibu berhak untuk mendapatkan cashback ini, gitu ya. Oke.